Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran kita yang kelima, dengan judul Kemenangan Ester. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Ester pasal 5 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari kisah tentang Ratu Ester. Kita pada hari Sabat yang lalu sudah belajar bagaimana iman dari Ratu Ester, bagaimana iman dari seorang Mordekai untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menyelamatkan dari ancaman Haman bahwa bangsa Yahudi akan dibinasakan. Dan pada hari Sabat ini kita akan belajar apa hasil dari iman mereka, apa hasil dari doa-doa mereka. Di sini pada saat Ratu Ester akhirnya dia berhasil menghadap kepada raja. Dia mengadakan suatu perjamuan dengan raja dan juga dengan Haman. Di sana ada suatu pesta yang diadakan oleh Ratu Ester. Dan pada saat itu datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pesta itu berlangsung selama 2 hari. Dan pada hari yang kedua itu, sementara mereka, yaitu raja dan juga Haman, sedang meminum anggur, bertanyalah raja kepada Ratu Ester, "Apa permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu?" Bahkan di sini dikatakan sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Sampai setengah kerajaan sekalipun, apabila Ratu Ester meminta, akan dipenuhi. Kita bisa lihat di sini bagaimana rasa kasih, rasa cinta dari seorang Raja Ahasweros terhadap Ratu Ester. Apapun yang diminta oleh Ratu Ester akan dikabulkan oleh raja. Tetapi di sini Ester meminta hanya satu saja permintaan atau permohonan dari Ratu Ester. Maka jawab Ester, sang ratu itu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau dipandang baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, yaitu hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Setelah mendengar akan permohonan dari Ratu Ester, di mana Ratu Ester meminta nyawanya, nyawa hamba, nyawa Ratu Ester, serta nyawa bangsa Yahudi, bahwa mereka akan dibunuh, dijual, dan dibinasakan. Teman-teman, di sini setelah raja mendengar akan permohonan dari Ratu Ester itu, mendengar perkataan dari Ratu Ester itu, maka raja menjadi kaget. Raja di sini menjadi marah. Dia bertanya kepada Ratu Ester, "Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu dengan berani, Ratu Ester akhirnya berbicara. Ratu Ester akhirnya mengungkapkan siapa sebenarnya orang yang mau menjual, yang mau membinasakan, mau memunahkan, mau membunuh Ester serta bangsanya. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini.
dan mendengar akan perkataan Ratu Ester, mendengar akan pengakuan Ratu Ester itu, maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Kemudian setelah mendengar akan hal seperti itu, akhirnya raja dia keluar meninggalkan pesta itu, dan pada saat itu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Dan pada saat raja keluar ke taman istana, maka hanya ada Ester serta Haman di tempat itu. Dan akhirnya pada saat itu, Haman yang masih tinggal untuk dia memohonkan nyawanya. Dia memohonkan belas kasihan. Dia memohonkan pengampunan dari Ratu Ester terhadap dirinya. Jangan sampai dirinya akan dibinasakan. Tetapi pada saat itu, karena ia melihat telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya, maka Haman dia memohon kepada Ratu Ester. Dan pada saat dia, yaitu Haman, sedang memohonkan nyawanya, memohonkan belas kasihan kepada Ratu Ester, maka raja kembali. Pada saat dia keluar dari istana ke taman, maka raja kembali masuk ke dalam istana, dan pada saat itu dia kembali ke dalam ruangan minum anggur. Maka Haman dia berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Dan melihat akan hal seperti itu, melihat Haman yang datang kepada Ratu Ester, maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Semakin raja menjadi marah, semakin raja menjadi kesal melihat dari perilaku dan juga hal yang dilakukan oleh Haman. Maka tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula, titah yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Jadi pada saat itu Haman sudah menyiapkan sebuah tiang untuk membunuh atau menggantungkan Mordekai di sana, di dekat rumahnya, yaitu setinggi 50 hasta. Dan tiang yang sudah dibuat oleh Haman yang tadinya ditujukan untuk Mordekai, maka di sini raja berkata, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Tiang yang tadinya sudah disiapkan untuk Mordekai akhirnya digunakan untuk Haman sendiri. Teman-teman, apa yang kita bisa pelajari di pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini? Di sini, sebuah pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 201 dan 202 mengatakan, "Pengalaman-pengalaman sukar yang menimpa umat Allah pada zaman Ester tidaklah khusus untuk zaman itu sendiri. Roh yang sama dalam segala zaman yang memimpin manusia untuk menganiaya gereja yang benar di masa depan akan menempuh jalan yang sama terhadap mereka yang mempertahankan kesetiaan kepada Allah. Bahkan sekarang, persiapan-persiapan sedang dilakukan untuk pertarungan besar terakhir ini. Dan kita tidak akan dibiarkan bimbang dalam hal ini. Sekarang, sebagaimana pada zaman Ester dan Mordekai, Tuhan akan mempertahankan kebenarannya dan umatnya." Teman-teman, iman dari Ratu Ester, iman dari Mordekai, iman dari seluruh bangsa Yahudi membuahkan sebuah keberhasilan. Ester yang dimana dia tadinya cemas, dia tadinya takut bahwa bangsanya akan dibunuh, bahkan dirinya juga akan dibunuh. Tetapi melalui imannya kepada Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan sanggup menyelamatkannya, akhirnya membuahkan keberhasilan. Ester akhirnya boleh selamat, Mordekai boleh selamat, serta seluruh bangsa Yahudi boleh diselamatkan. Teman-teman, yang bisa kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, mungkin kita sering kali menerima cobaan dalam kehidupan kita. Kita sudah berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, tetapi yang kita terima adalah sebaliknya. Dan kita sebagai manusia,
Kita tidak bisa menghindarkan hal buruk terjadi kepada diri kita. Kita tidak bisa untuk menghindarkan cobaan-cobaan itu datang kepada diri kita. Setiap pencobaan, setiap kesulitan hidup pasti akan datang kepada diri kita. Dan yang perlu kita renungkan di sini, yang perlu kita pikirkan, bukanlah hal yang buruk yang datang kepada kita, melainkan bagaimana sikap kita, cara kita dalam menghadapi hal buruk itu yang datang kepada diri kita. Melalui iman, kita akan boleh untuk memperoleh kemenangan. Sama seperti Esther, melalui imannya, dia berhasil mendapatkan kemenangan. Maka melalui iman juga, maka kita yakin dan percaya apabila kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan, maka kemenangan juga akan ada pada diri kita. Tuhan yang sama yang telah menyelamatkan Esther, yang telah menyelamatkan bangsa Yahudi, yang telah menolong umat-umatnya pada zaman yang lalu, kita yakin adalah Tuhan yang sama juga yang memiliki kuasa yang sama untuk menolong kita pada saat ini dalam menghadapi setiap ujian, setiap cobaan yang datang ke dalam diri kita. Dan di sini dalam penutup, sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk mengasihi musuh kita. Bagaimana ide mengenai balas dendam kepada musuh yang dikalahkan sesuai dengan ide Yesus mengenai pengampunan? Jenis kemenangan seperti apakah yang Allah janjikan kepada kita? Mungkin kita memiliki seorang musuh yang pada masa yang lalu, pada waktu yang lalu, sudah membuat kita kesal, sudah berniat jahat kepada kita. Tetapi di sini Tuhan berjanji, Tuhan berfirman bahwa kita harus mengasihi musuh kita, dan kita harus mendoakan mereka. Dan yang paling penting, apabila kita menghadapi musuh kita, yang kita harus lakukan hanyalah berdoa dan berharap pada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan janjikan kemenangan terhadap diri kita. Inilah video pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.